Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas dia hidup sampai kapan. Batas hidup sampai kapan itu namanya apa? Ajal. Ngaji yo mati, orang ngaji yo mati. Halo, ngaji mbuh matine sak apan-apan urusane Gusti Allah. Karena banyak orang yang sekian tahun sakit tapi enggak mati-mati. Ada orang yang enggak sakit tiba-tiba mati. Ada anak kecil sehat walafiat mati ada. Ada sehat walafiat, teman saya itu sehat walafiat. Tuku pentol, keleleken pentol mati. Hati-hati nek tuku pentol yo, keleleken mati. Kok pencemaran. Dalane dhewe. Mati itu enggak ada yang cemar kok pencemar. Pencemaran bakul pentol. Yo ora. Kok jemeneh keleleken pentol. Ketiban sodo nek wayahe mati tetep mati. Lho sodo sak trek ngene iki ya. Orang sudah didikte oleh hukum adat. Sampeyan bayangkan kematian itu seakan-akan nek eneng wong nggawa gladi landhep terus nyuduk iku mati. Kan seperti itu. Itu adat. Seakan-akan harimau itu lebih ngeri karena harimau punya taring, punya kekuatan nek nakur kue mati. Padahal sebenarnya enggak. Allah sudah ngasih contoh. Innallaha la yastahi ayyakdziba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya yang menakutkan itu tidak harimau, jengkol menakutkan, nyamuk. Berapa orang yang mati digigit nyamuk karo digigit macan, cara ning Indonesia banyak mana? Nyamuk, tapi kue karo nyamuk kan gak wedi to. Cetus. Tapi kalau harimau seakan-akan menakutkan. Itu orang yang terdikte oleh adat. Kematian itu nggak peduli itu semua. Wong kemarin ono wong wayah kumpul bojo mati ono. Sehat wal afiat. Overdosis ya ora. Nek jantung dadah gitu ya. Lah, mati itu kullun muyassarun lima khuliqa lahu itu. Setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli surga, maka dia terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau memang dia itu nasnya penduduk neraka, dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya penduduk neraka dan dia mati seperti itu. Kalau kita istiqomah ngaji deres Quran, ya mati mbok nek gak wayah deres Quran ya wayah ngaji. Lah yo gampane iku tergantung seneng apa kuwi matine, Pak. Ada orang seneng sama sawah, Pak. Matine ya neng sawah wayah ndaud mati, Pak. Ndaud di babuti padi itu. Iya, ada orang seneng sapi, Pak. Dikisik-kisik terus sapine roh disepak cetak mati. Senengane sapi. Ono seneng mobil ya mati. Mobil ya itu terusnya. Makanya kita seneng apa? Makanya kita harus senang dengan amal-amal soleh. Karena sewaktu-waktu mati, kita harus dalam keadaan melakukan amal soleh. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika kematian atau ajal itu telah datang, maka tidak ada yang bisa mengundur dan tidak ada yang bisa memajukan. Semua sudah ditentukan dalam kodratnya Allah bahwa kematian itu hanya haknya Allah sendiri yang tahu. Ora iso maju, ora iso mundur. Mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi banyak hadis yang menceritakan ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji seperti ini, berarti insya Allah ilmu kita manfaat. Allahumma amin. Ketika ditakdirkan kita untuk bisa berdoa, berarti doa kita itu diijabah dening Allah. Nah, makanya yang paling indah itu ya mengingat tentang kematian. Ada yang waqafa bil mauti ibroh, ada yang waqafa bil mauti ngene-ngene, ada yang jadi cukup orang itu ngaji nggak usah banyak-banyak. Mengingat mati cukup. Semua dosa yang dilakukan manusia, kabeh wong kok nglakoni dosa, itu sebab dia lupa tentang kematian. Seandainya manusia itu ingat tentang kematian dan dia yakin akan mati, maka dia tidak akan pernah melakukan maksiat, nggak akan pernah melakukan dosa. Contoh sampean dadi kami tua, dadi kasur misalnya. Di lobi, Pak Wo,
Iki ono calon sekretaris Pak. Wo, iki ngene. Bareng nyekel pulpen Pak, mau tanda tangan. Ini wayah tanda tangan mati piye? Berani Mbak kira-kira? Enggak berani. Berarti orang kok berani bermaksiat itu karena dia lupa bahwa dia akan mati. Mulane ada cerita istri Ali itu lucu. Tak cerita bolak-balik sampean paling ujek seneng. Tentang Gusti Allah nek ngabari wong ape mati, kalau kita diberitahu Allah ape mati, ku mesti wong iki dikai wan ngono iki, Pak. Nanti wan niku sebenarnya tamunya Allah. Jadi orang kalau sudah punya uban itu selalu dipanggil Allah. Antal maut, antal maut, antal maut. Orang yang sudah punya uban satu itu selalu bengok-bengok uban-uban. Ngomong terus antal maut, antal maut, antal maut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada seorang raja, Pak. Dia itu takut mati. Sehingga dia memerintahkan prajurit, usia saya semakin tua, saya tidak boleh mati. Terus bagaimana baginda raja? Aku akan membuat kerajaan kecil yang dijaga semua para penggawa kerajaan. Saya tidak boleh sakit, harus ada dokter, harus ada semua harus lengkap sehingga saya tidak mati. Apa yang terjadi? Bertahun dia melakukan seperti itu, bertahun-tahun dia melakukan seperti itu, tiba-tiba ada seorang tamu. Orangnya lusuh, pakaiannya kotor, seperti orang gila. Itu siapa? Ditanya sama pasukan kerajaan ini. Ketika pasukan kerajaan baru menanya, pasukannya sudah tergeletak mati. Belum sampai menyentuh, tergeletak mati. Dan dia mengatakan, ana malakul maut. Aku adalah malaikat mati. Akhirnya raja keluar. Kamu malaikat mati? Iya. Akhirnya rajanya juga mati di situ. Sudahlah, kematian itu pasti terjadi. Tapi banyak orang yang tidak mengimani. Bagaimana tidak mengimani? Dia percaya kalau yakin mati itu ada. Tapi pembalasan setelah mati dia tidak yakin. Sehingga amalnya di dunia itu tidak sama dengan apa yang dia yakini. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi penggawa ini duduk kuburan, Pak. Tiap hari tahu ada orang mati. Tapi anehnya perbuatannya itu tidak mencerminkan kalau dia akan mati. Tapi ya mau ngene iki delongkas paling yo aku. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya setelah kematian itu pasti ada tanggung jawab. Makanya kalau kita lihat sejarah sirah para sahabat itu, yang paling ditunggu itu adalah kematian. Wong sampai Kanjeng Nabi dawuh, al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan untuk mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi matiku puenak. Bagi orang mukmin matiku puenak. Ketemu Kanjeng Nabi, ketemu amal, ketemu konco-konco soleh, ketemu apa yang kita lakukan. Enak Pak matiku, Pak. Ki kok muneng to sampean? Kok modele ra patek percaya ngono sampean? Kok adeng sik piye? Saya Mas tak adeng sik. Lah yo ning donya lo enake apa? Makanya ketika Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan malam yang terindah, malam pengantin baruku adalah malam kematianku. Itu meyakini karena orang mukmin iku panggoke ning swarga. Jenengan yakin toh? Tempatnya di surga yakin? Yakin, pasti yakin. Man qala la ilaha illallah mukhlis dakhala jannah atau mukhlisun bi qalbi dakhala jannah. Siapa yang seumur hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah bukan karena paksaan, bukan karena materi, bukan karena apapun, karena dia hanya ingin bertauhid, maka dakhala jannah. Dia masuk surga. Lihat terus apa sing bukteni? Disiksa. Disiksa. Disiksa kubur. Lah yo, wong kemarin kan sudah ada toh ayatnya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika nanti kita mati, kita akan sadar bahwa di dunia ini sangat sementara sekali, bahkan hanya 1 jam. 70 tahun sampean hidup di dunia, itu ketika ning alam kubur koyo aku urip ning alam dunia koyo sak jam. Contoh yang paling logis, ketika wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Misalnya kita tidur, nanti jam 9 kita tidur. Bangun jam 4 malam. Itu berapa jam berarti? Jam 9 sampai jam 4 berarti berapa jam?
7 jam sampai ngorok ngorok ler. Itu koyo sampai tidur berapa jam? Mimpinya itu berapa jam? Enggak ada 5 menit. Ngerti-ngerti yus digudaki pocong, digudaki koyo 5 menit. Begitu juga 70 tahun kita hidup di dunia, nanti kita di akhirat seperti 1 jam kita di dunia itu. Lah ngono kok wedi disekso kayak iki piye? Ngene. Dunia ini tempat kebahagiaan atau tempat ujian atau tempat kesengsaraan. Tergantung orangnya kan? Ujian. Orang di dunia itu lah ya penake nek diangen-angen ning alam dunya yo enake apa jajal? Di dunia itu enaknya apa? Coba sampean pikir ning alam dunya enake apa jajal? Nganten anyar Pak, penak sedina 2 dina, 1 hari 2 hari nikmat pengantin baru, 2 minggu mara tuwa nyaprut lara Pak. Ngaleh to? Lah ya, itu widodari donya. Sampean nikah Pak, oleh widodari dunia, qabil tu nikah. Penake sak klenteng, larane sak 3 rendeng Pak. Lah ya wong jaga toko isuk sampai matuk maghrib hanya sesuap nasi dikekno anak bojo jajal. Penake ning ndi? Ning akhirat rasa jaga toko sampean. Wis ora ana bojo cerewet, enggak ada istri cerewet, enggak ada mertua galak, enggak ada tetangga sirik, semua di akhirat nikmat bagi orang mukmin. Makanya kenapa setiap umat ada ajal bagi orang mukmin untuk merasakan nikmat. Untuk menyempurnakan nikmat karena orang mukmin di dunia itu nikmatnya belum sempurna. Ya yo penak ning alam dunya ya Allah pingin gawe omah. Sampai di riwangi loro lambung yo gawe omah mandasi omah tok katok, Pak. Nyicil saithik ya Allah niki akhirat sampean ngaji seperti ini di sana malaikat itu kerja bakti. Bangun rumah kita di surga, kerja bakti. Ngene iki yo wis sing masang gendeng sono. Sing wis ngajine suwe masang gendeng ini. Yang ngajinya baru-baru itu paling ngelagek pondasi, Pak. Ane sing ngebur barang. Lagi ngebur. Lah, sing repot nek cek ngeram mesti, Pak. Ngeram mesti terus mokel. Prei enggak ngaji lagi. Bareng di surga nanti mana rumahku? Lho wi ram-raman.